Hai kalian, para Virgo dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Karena beberapa Virgo ternyata masih jungkir balik. Saya juga termasuk, ya karena saya juga Virgo ya. Dan hari ini bacaannya ini bonus tiap hari Selasa. Dan memang saya buat khusus karena saya mikirin semalaman mau apa ya yang saya berikan kepada Virgo hari ini supaya meaningful gitu, supaya ada artinya. Akhirnya saya menemukan tentang karma. Oke. Tidak menemukan sih, tapi ya ada dorongan untuk membuat bonus reading spesial tentang karma gitu. Apa yang karma katakan kepada kalian para Virgo? What is karma? Apa itu karma? Karma itu seperti yang kalau mungkin di kepercayaan kalian bilang tabur tuai gitu, atau apa yang kalian beri itu yang kalian terima. Dan saya sangat gimana ya? Bukan kecewa sih. That's not my problem anyway ya. Sebagian dari kalian Virgo bahkan tidak peduli dengan karma itu. Jadi hanya mengikuti hasrat hati aja, emosi hati, kayak saya benci sama orang itu, pokoknya saya sumpahin orang itu bla 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 gitu. Kenapa? Karena orang itu tidak menerima cinta saya, atau orang itu tidak bersama saya, orang itu dengan yang lain, orang itu meninggalkan saya, orang itu. Intinya apa yang tidak didapatkan oleh Virgo atau tidak sesuai dengan ekspektasi Virgo, menjadikan Virgo berpikir yang buruk, kemudian mendoakan atau nyumpahin atau cursing atau whatever lah ya orang tersebut supaya dia juga dalam posisi yang gak baik gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah itu bisa kejadian? Bisa, my dear. Bisa. Kita bisa doain orang yang jelek. Kita bahkan bisa membunuh juga. Membunuh dalam tanda kutip ya, dengan doa kita gitu loh. Kalau dijabah gitu kan, kejadian deh itu. Mungkin kalian merasa wah menang nih ya, inilah karma untuk orang itu, ini adalah karena saya yang terzolimi. Mungkin kalian berpikirnya seperti itu. Tapi what goes around comes around. Apa yang keluar nanti akan balik lagi ke kalian. Tetap aja ujung-ujungnya nanti karma baliknya harus kalian hadapi. Kalian harus terima. So, kenapa harus ngomong yang buruk-buruk tentang orang lain gitu? Masalah orang lain itu nanti akan bayar karmanya, itu problemnya dia. Itu urusannya dia, itu juga urusannya sang pencipta mau kasih apa kepada dia gitu. Tapi kalau kita yang doain dia yang jelek-jelek dan itu kejadian, and then itu akan balik lagi ke kita yang jelek-jelek juga. Karena apa? Kita ngeluarin yang jelek gitu. Tapi ada segitunya Virgo yang gak terima saya bilang seperti itu dan saya diblok. Oke. Virgo loh, saya langsung gini, aduh emang bener ya. Kadang-kadang orang bilang Virgo tuh evil apa angel sih? Kayak saya nemuin bahwa ternyata Virgo 100% angel, 100% evil. Tinggal kalian yang mau milih, mau jadi angel atau mau jadi evil. Karena kalian bisa slower itu energinya, tapi kalian juga bisa se-higher itu energinya. Bisa serendah itu, bisa setinggi itu. Pilihan ada di tangan kalian. Kalau kalian berpikir, ya Mbak Lucy enak, hidupnya enak, jadi pembaca tarot pula gini. No, it's not. Kita sama loh gitu. Malah mungkin lebih sulit saya karena saya harus mendengarkan banyak masukan-masukan, bukan masukan, cerita-cerita yang bikin saya harus mikir gimana solusinya gitu. Jadi ya enggak, sama aja, kita tuh sama aja gitu.
Tapi yang jelas saya selalu bilang ke diri saya, please, 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 jangan sampai saya membuat karma baru untuk hidup saya. Karena karma itu bukan cuma kena ke kita juga, bisa kena ke anak, ke ibu, ke bapak, ke adik, kakak, atau keturunan kita bahkan. Seriously bisa seperti itu. Jadi kalaupun kalian menjalankan karma kalian sekarang, kadang-kadang bukan karena kalian juga, tapi karena I don't know, mungkin dari zaman dahulu kala ada karma yang belum terbayar gitu. Jadi ya tidak bisa menyalahkan apa-apa juga. Yang penting adalah jangan membuat karma baru, karma jelek. Kalau karma baik mah bikin aja tiap hari, ya kan? Bikin aja karma baik tiap hari. Tapi kalau karma jelek jangan dibuat yang baru. Kita aja masih harus menjalani karma yang udah ada. Gimana caranya kita bikin lagi yang baru gitu. Ya tambah runyam lah hidupnya Virgo. Dan saya yakin di antara kalian masih banyak juga seperti saya juga yang masih jungkir balik. Apapun keadaannya, keuangan kek, karir, bisnis, percintaan kek, tetap masih jungkir balik gitu. Masih susah melupakan, masih susah memaafkan, masih susah move on. Dan kayaknya pengen teriak, pengen marah, pengen lonjok tuh orang. Kalau memang dealing dengan seseorang yang ngeselin gitu. Oke, so bacaan kali ini tetap tentang tetap sebuah bonus dan ini tidak dibacakan untuk zodiak lain. What karma said to you Virgo, apa yang karma katakan kepadamu Virgo, kita lihat. Tapi tentu saja ini tidak untuk semua Virgo karena banyak energi yang tertarik di sini ya, bisa resonate bisa tidak. Tapi saya yakin overall secara garis besar ini Virgo banget. Iya, tentu saja karena saya juga Virgo ya. Oke, udah banyak aja nih kartu. Oke. What karma said to you, Virgo? Oke. 7 card. Yang pertama, Queen of Swords yang terbalik. Jika ada di antara para Virgo yang punya sakit hati kepada seseorang, dan ini Divine Feminine ya, Divine Feminine. Bisa Virgonya yang feminin, orang itu yang cowok. Bisa juga Virgonya cowok, orang itu feminin. Atau dua-duanya feminin. Tapi tidak dua-duanya cowok ya. So, ada divine feminine yang di sini ya. Kalau kalian lagi enggak suka banget sama orang itu, divine feminine itu karena satu dan lain hal, what karma said, apa yang karma bilang, pikirin dulu enggak sukanya kenapa gitu. Apakah dia menyakitimu? Kalau dia perempuan ya, kalau dia menyakitimu kenapa? Apakah karena kalian sendiri yang membiarkan dia menyakitimu? Apakah memang dia pantas menyakitimu karena perbuatanmu sendiri? Atau sebenarnya kalian tidak pantas disakiti, tapi ya dia nyakitin aja karena satu dan lain hal. Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebabnya. Ada banyak hal yang bisa jadi dasarnya kenapa orang tersebut menyakitimu. Bunyinya keras banget ya. Mesti saya kecilin dulu. Oke, sebentar Virgo, sorry. Saya mesti kecilin dulu. Oke, sip. Maaf. Oke, so balik lagi. What karma said to you, kalau ada seseorang she tapi divine feminine ya. Saya nggak peduli Virgonya cewek atau cowok, tapi ini tentang seseorang yang menyakiti si Virgo gitu.
dan itu perempuan. Karena mungkin tidak mau memberikan bantuan kepada Virgo, atau memberikan bantuan tapi tidak seperti yang Virgo expect gitu ya, tidak seperti yang Virgo inginkan bantuannya gitu. Jadi sepertinya kayak dia tidak berada di pihaknya si Virgo. Karma said, apa yang sebenarnya kalian lakukan itu yang kembali kepada kalian, nothing to do with other person, nggak ada hubungannya dengan orang lain gitu. Jadi kalau kalian marah pada orang lain, perempuan ini, lah kalian harus mikirin kenapa kalian marah sama ini perempuan gitu. Apa yang dia bikin ke kalian, nyakitin kalian. Oke, kenapa dia bisa menyakiti kalian? Adakah perbuatan kalian yang membuat dia menyakiti kalian? Adakah kejadian yang mungkin bikin dia menyakiti kalian? Atau kalian memang mengizinkan dia menyakiti kalian? Oh, dia tidak mau membantu. Mungkin memang dia tidak bisa membantu. Mungkin memang dia sedang berkesulitan sendiri. Selalulah seuzon yang, kalau seuzon jelek semua ya, selalulah berprasangka yang baik ya. Jadi jangan, saya pun kalau misalnya ada yang ngeblok saya ketawa aja, saya bilang gini, ya udah nggak apa-apa, tidak mau mendengarkan, tidak mau dibantu, mungkin masukan saya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena kadang-kadang orang yang personal reading sama saya tuh pengennya yang saya omongin itu sesuai dengan yang ada di hati dan otak dia gitu. Padahal bacaan tarot saya tuh sejujur itu gitu, nggak direkayasa, dan seperti itu mungkin terlihat menyakitkan gitu. Tapi sejujur itu, one day, suatu hari, dan kalian akan tahu bahwa oh ya, ngapain dulu ngomel-ngomel ke Divine Feminine ini gitu. Emang kejadiannya nggak ada hubungannya sama dia, saya cuma marah sama hal lain tapi saya tumpahin ke dia gitu. So what karma say, just jangan salahin orang lain dengan apapun yang terjadi di kehidupan kalian. It's your own. Kalian harus bertanggung jawab pada apa yang kalian buat sendiri. Oke? Queen of Wands yang selanjutnya. Oke, apa lagi? Virgo punya seseorang di dalam hidupnya Virgo yang menjadi perantara. I don't know why it's like perantara. Okay. Perantara di kehidupan Virgo dengan orang lain gitu. Nggak peduli cewek apa cowok ya, walaupun ini Queen, tapi yang ini nggak peduli cewek sama cowok. Jadi Virgo punya seseorang yang menjadi perantara di kehidupannya Virgo dengan orang lain atau masalah lain, mau itu keuangan, karir dan bisnis maupun tentang percintaan ya. Dan orang itu mau bersama-sama dengan kalian. Ini orangnya udah dikenal ya, bukan orang baru. Orangnya udah dikenal. Bersama-sama dengan kalian ngejalanin itu gitu. What karma said, apa yang karma bilang di sini, this is your fate. Ini adalah memang waktunya kalian ketemu dengan orang tersebut, dan orang tersebut mau bersama-sama dengan kalian, mungkin menyelesaikan masalah itu atau menjalaninya, atau membantu kalian, atau kalian yang bantu dia, kayak saling gitu. So kalian menemukan seseorang yang udah kalian kenal sih sebelumnya ya, bukan orang yang sama sekali baru gitu, yang kayak tiba-tiba baru gitu, enggak ya, ini orangnya udah kenal, udah pernah berinteraksi lah at least, dan dia mau bersama-sama dengan kalian ngejalanin apa yang sedang kalian jalanin, mau itu sebuah persoalan kayak rintangan, kayak tantangan, kayak apapun itu, my dear Virgo, dia mau bantu gitu, dia mau sama-sama, atau kalian yang mau bantu dia. So means like mutual ya, saling gitu. Dan itu memang menjadi apa ya, menjadi jalan hidup atau takdir, atau bukan takdir ya, kalau takdir saya nggak tahu karena itu urusannya Tuhan. Jadi kayak ya memang sudah seharusnya lah kalian ketemu gitu ya. So gitu aja deh. Agak susah nih.
ngambil kata-katanya, kalau salah jadi ntar salah soalnya. Oke, jadi memang kayak semesta melihat orang tersebut dan kalian itu bisa kayak sejalan untuk ngadepin ini apapun itu. Dan orang tersebut bukan orang yang baru banget kalian kenal, tapi kalian sudah pernah berinteraksi sama dia. Orang yang pernah bersama mungkin kalian dulu, mungkin kapan nggak tahu, tapi intinya bukan orang yang sama sekali baru gitu. Oke, apalagi yang terjadi di dalam kehidupannya Virgo? Ada temperance. Ada beberapa hal yang harus Virgo pertimbangkan matang-matang, masak-masak ya. Misalnya ada satu kejadian yang harus diputuskan oleh Virgo. Jangan langsung memutuskan, tapi pikirin dulu sebab akibatnya. Nanti kalau begini akibatnya gimana? Pikirin dulu nanti tanggung jawabnya gimana. Pertimbangan itu harus kuat karena temperance ini posisinya kuat ya. Bener-bener harus diperhatikan, jadi jangan tabrak lari gitu kan. Gimana nanti? Enggak, tapi bener-bener harus dipertimbangkan. Ini silakan dihubungkan aja di kehidupan kalian, mau percintaan kek, mau professional life kek, silakan. Ada hal-hal yang patut dipertimbangkan dengan matang oleh si Virgo. Karena kalau kalian salah menentukan keputusan kalian, memberikan keputusan kalian, ujungnya nanti kalian yang susah. Ujungnya berimbas kepada diri kalian. Udah pasti. Sekali lagi, karma selalu apa yang kalian tabur, itu kalian tuai. Apa yang kalian kasih, itu yang kalian akan terima juga. So, pertimbangannya itu harus sangat kuat. Kalau kalian merasa gini, ya tapi saya sudah dirugikan, saya sudah tercampakkan, saya sudah habis-habisan. My dear Virgo, kalian tidak sendiri. Saya yakin banyak orang yang berada di posisi kalian. Banyak hal yang Virgo alami, sebagian besar Virgo yang saya kenal mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya, tapi sekali lagi, it's a part of your life. Ini bagian dari kehidupan kalian yang harus kalian jalani, bagian dari jalan cerita. Ya, tapi saya nggak terima Mbak Lucia, saya mau balas dendam. Apakah, oke, gini, dendammu mengembalikan uang yang sudah hilang? Enggak. Ini kalau kita bicara uang ya, karena sebagian besar dari kalian masalahnya itu. Sudah memberikan banyak, ternyata dikhianati dan lain sebagainya. Balik nggak tuh duitnya? Enggak. Tapi akan balik dengan cara lain. Gitu. Apa yang sudah kalian beri, itu akan kembali dengan cara lain. Bukan orang itu yang ngembaliin, tapi semesta punya cara untuk mengembalikannya kepada kalian. Gitu loh. Oke. Kartu yang selanjutnya ada Page of Wands. Ada kabar yang datang kepada kalian. Ada orang yang datang kepada kalian. Apakah itu memberi solusi pada kalian atau nambah masalah kalian? It doesn't matter. Enggak apa-apa, apapun itu. Yang jelas, pada saat ada orang yang sudah kalian kenal datang kepada kalian, berpikirlah secara positif. Bukan berarti dia datang lagi nih, mau minjem lagi nih. Enggak gitu ya. Enggak gitu, oke? Bisa aja dia datang hanya sebagai kayak ya berkabar aja, say something. Tapi ini memang orangnya udah lama. Dan apakah itu bisa mantan? Bisa juga mantan, oke? Tapi ya kalau itu mah, kalau saya udah kejadian kemarin tuh saya udah curiga ini WhatsApp dengan nomor tidak dikenal. Ini pasti
saya udah tahu nih pasti nih si mantan nih gitu kan, nggak ada fotonya dua cincin cincin nikah gitu, dua gitu kan. Terus saya bilang ini siapa, perlunya apa, kalau nggak perlu-perlu amat atau macem-macem saya blok. Dia jawabnya gini, nggak usah dikasih tahu nanti juga. Kalau kamu tahu saya pasti di blok. Dan saya tahu, oh iya saya tahu itu kamu, oke sorry saya blok gitu. So ya, terjadi orang lama yang datang kembali ke kehidupan kalian. Oke. Apa yang karma katakan mengenai hal ini? Kalau memang orang lama itu menyakiti kalian, ya udah pergi jauh-jauh. Kenapa saya ngeblok mantan? Karena saya merasa itu bukan energi positif untuk saya gitu. Karena saya tahu itu akan jadi energi yang negatif buat saya. Mau dia bilang dia udah move on dari saya, kok tetap stalking gitu kan, kok tetap WhatsApp pakai nomor lain gitu, kayak kenapa harus datang lagi gitu. Padahal saya udah nggak mau tahu dengan kehidupannya mantan, walaupun dia bahagia atau tidak. Kalau saya gitu ya. Nah, kalau di sisi kalian, apabila ada mantan yang datang ke dalam kehidupan kalian, ya pikirin lagi. Kan tadi suruh The Temperance-nya bilang pertimbangin lagi. Memang kalian mau membaca buku yang sama 2 kali? Kan udah tahu endingnya kayak gimana, masa mau dibaca lagi? Mendingan beli buku baru. Oke. Anyway, bukan cuma itu aja sih, bukan tentang buku yang dibaca atau itu. Yang jelas, orang lama yang datang kembali ke kehidupan kalian belum tentu bikin kalian happy, tapi belum tentu juga bikin kalian nggak happy. Tapi yang jelas, orang lama tidak akan menjadi seperti yang kalian inginkan, apapun itu. Kalian ingin dia berubah menjadi lebih mencintai kalian, lah dulu aja cintanya setengah-setengah, kenapa bisa sekarang jadi luar biasa? What do you expect gitu? Orangnya masih sama loh. Oh, dia sudah berubah. Benerkah dia sudah berubah? Oke. So then, kalau orang lama ini menurut kalian tidak baik, lari jauh-jauh dari dia. Oke. Kalaupun orang lama itu berhasil mengelabui kalian lagi, dan akhirnya kalian, oh kasihan, Virgo gitu kan, oh kasihan, being a hero gitu, saya bantu deh, udah dibantu kabur. Yang salah siapa? Dia. Enggak dong, yang bantu siapa? Kamu. Iya, tapi dia minta. Kamu mau bantu kan? Kamu ngasih kan pada saat dia minta. Terus nyalahin dia, wong kamu ngasih. Gitu loh Virgo. Kadang-kadang kenapa harus mikirin yang kayak gitu sih? Wong Virgonya juga yang melakukan itu dan menarik yang lama itu kembali ke kehidupannya Virgo. Jadi kenapa mesti nyalahin dia gitu loh? Kan bisa sesimpel kayak saya, oh ini mantan, blok. Oh ini mantan, gak mau ngobrol lagi sama dia, apapun itu. Dia mau bilang silaturahmi kayak apa kayak, nggak mau. Kan bisa milih kayak gitu. Jadi kita nggak tahu kehidupan dia kayak gimana, kita nggak tahu harus kasihan atau apa. Lah hidup kita sendiri aja masih jungkir balik, mau kasihan sama orang, mau jadi hero buat orang lain, gimana caranya? Atau mungkin berharap, mungkin sekarang dia ingin mengembalikan apa yang dulu kita kasih ke dia, jadi dia mau balas budi. Ya kalau iya, biasanya mantan yang kembali karena dia punya masalah. Dan dia tahu kalian itu nyaman, Virgo itu nyaman, jadi balik lagi. Bukan untuk membayar, tapi untuk ngambil lagi. Biasanya kayak gitu. Walaupun saya nggak boleh seuzon kayak gitu, ya kan? Tapi daripada menimbulkan suuzon yang kayak gitu, lebih baik langsung kabur jauh-jauh, pergi jauh-jauh, nggak usah di entertain si mantan. Masih ada sangkutan apapun, lupain aja. Tapi itu kan lain-lain, beda-beda orang ya.
Kalau memang kalian Virgo yang kedatangan mantan dan mau masih berurusan dengannya, monggo silakan. Itu pilihan kalian. Oke? Lanjut dengan The Hangman yang terbalik. Ada penundaan yang udah nggak ada lagi. Ada penundaan yang udah nggak ada lagi. Oke, nggak gitu ya kata-katanya. Penundaan yang kemarin itu sekarang sudah mulai ada sedikit jalan keluar, mungkin ada sedikit sesuatu yang bisa dikerjakan gitu. So it's fine, jalanin aja selama itu memang berguna untuk Virgo dan orang lain ya. Karena karmanya juga bilang penundaan berakhir karena kalian sudah menyelesaikannya. Untuk sebagian dari kalian sudah menyelesaikannya. Menyelesaikan apa? Karma kalian. Oke? Yang belum ya udah lanjutin aja. Oh, that's a good thing. Ace of Wand itu berarti kalian bisa memegang kembali kendali hidup kalian. Caranya gimana ya? Just be happy aja, my dear Virgo. Gak usah berpikir buruk tentang banyak hal, orang lain atau hal lain. Gak usah mikirin yang aneh-aneh, yang buruk-buruk. Silakan mikir yang positif-positif aja dan tidak berekspektasi terlalu banyak. Memberi aja yang banyak karena itu akan kembali kepada kalian gitu. Kalau kalian gak tulus ngasihnya ya nanti juga susah baliknya ke kalian ya. So take your power back ya, ambil kembali kendali hidup kalian, my dear Virgo. Apakah itu mudah? Tentu saja tidak mudah ya, tapi Virgo bisalah melaksanakannya, Virgo bisalah melakukannya. Oke? Lanjut dengan The Devil yang terbalik. This is also good karena The Devil-nya terbalik. Saya berharap para Virgo punya temptation yang macam-macam itu dijungkir balikin aja ya, karena itu nggak guna. Karena The Devil it's about temptation kan, hasrat untuk sesuatu yang akan tidak baik di kedepannya. So segala hal yang berhubungan dengan hasrat yang tidak baik, yang nanti di kedepannya tidak baik, so balik lagi ke the Temperance tadi, pertimbangkan lagi ya. Tapi ini posisinya terbalik. So hopefully, semoga saja semua Virgo seperti itu. Atau semua Virgo gak punya hasrat untuk misalnya balas dendam, hasrat untuk cursing ya, bilang tuh orang tuh ya jahat sama saya, nanti dia mati ketabrak angkot. Bercanda. Jangan terlalu serius lah Virgo. Hidup ini udah susah, terus masih mau dibikin susah lagi. Enggak lah ya, jangan lah ya. Oke, baik-baik saja kita. Oke, my dear Virgo, segitu aja untuk tarotnya. Tapi masih ada good tarot untuk bilang yes or no. Silakan pertanyakan satu hal. Saya udah males nanya. Saya pribadi sudah males nanya. Apalagi kalau jawabannya no. Sih, jawabannya no, Virgo, no. Oke, tapi tentu saja no ini bukan berarti end of the world ya, karena memang ada hal-hal yang harus dijawab dengan tidak oleh semesta. Karena ada hal lain yang dipersiapkan yang lebih baik untuk kalian gitu. Terus apa yang perlu diperbaiki di diri kalian atau healing kalian? Letting go. Virgo. Sebenarnya ini adalah salah satu alasan saya untuk membuat readingan yang ini, dan ini udah saya pikirin semalaman. Saya bikin ini pagi-pagi ya, tapi saya upload memang malam. Tapi semalaman yang lalu, yang kemarin itu saya mikirin saya harus apa kepada Virgo. Ini karena ini yang belum bisa hilang dari si Virgo. Letting go. Lepasin aja orang-orang yang memang tidak buat kalian.
Lepasin aja semua harta benda yang udah kalian berikan ke orang tersebut misalnya, atau yang sudah kalian kasih dan itu tidak kembali kepada kalian, dan kalian nuntut karena gimana sih, saya dulu memberi atas nama cinta, ya itu kan dari kalian. Kalau orang itu tidak cinta lagi pada kalian tapi hanya ingin memanfaatkan kalian, siapa yang salah? Orang itu. Iya, memang orang itu salah, tapi kalian juga salah telah membawa dia kembali ke kehidupan kalian, padahal itu si mantan. Oke, saya nggak ngomong bohong karena memang kartu mantannya datang kan, kartu mantannya datang. Oke, so Virgo, satu lagi aja ya dari Monology Oracle Card karena saya nggak mau panjang-panjang. Oke. Saya pengen bikin spesial buat Virgo melulu ya, tapi kan udah ya tiap 2 hari, jadi udahlah ya ini juga termasuk spesial. Don't let your past hold you back. Tuh kan nyambung semua sih. Jangan sampai masa lalu kalian menghalangi langkah kalian, menghalangi kebahagiaan kalian, menghalangi berkat kalian. Please lah Virgo, please move on sepenuhnya. Saya selalu berharap yang terbaik untuk Virgo. Walaupun kita sama-sama satu zodiak, kadang-kadang pemikiran kita sangat jauh berbeda gitu. Kadang-kadang memang si Virgo se-evil itu atau se-angel itu. Banyak juga Virgo yang benar-benar kayak angel di dalam kehidupannya, membantu orang lain kalau dia sudah dapat pencerahan itu gitu ya. Jadi hidup bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Hai kalian yang selalu berkomunikasi sama saya dan memberikan vibe positif, makasih ya. Oke, so para Virgo dimanapun kalian berada, sekian aja bonus readingnya. Kita ketemu lagi 2 hari lagi, tapi 2 hari lagi berarti bukan bacaan bonus ya, tapi itu yang sama-sama. Dan minggu ini judulnya adalah Love Life. Love Life-nya semua zodiak ya, di 12 zodiak. Mulai hari Rebo, kayaknya mulai besok nih ya. Dimulai dari Aries sampai Pisces termasuk Virgo. Oke, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari sini. Tetap berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Salam light, angel, and love. Bye.